Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perbedaan ajaran Gereja Timur dan Gereja Barat hingga terjadi skisma besar pada tahun 1054. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Elisa Tabita Magdalena Tambun. Saya Nadine Yuliana Gotong. Saya Ricardo Sirega. Saya Forlak Indonesia Raja Bubu. Saya Esther Saudi Aritonang. Saya Mika Krisna Siombing. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan ajaran Gereja Timur dan Barat hingga terjadi skisma besar tahun 1054. Pada awalnya, kekristenan memiliki satu gereja universal yang dipimpin oleh para rasul dan pemimpin gereja di berbagai kota besar. Seiring waktu, perbedaan mulai muncul antara gereja di barat atau Roma dan gereja di timur atau Konstantinopel. Gereja timur berpegang pada sistem episkopal. Episkopal adalah sistem kepemimpinan keuskupan yang dikepalai oleh uskup. Gereja timur memandang bahwa status uskup hanyalah sebuah kehormatan. Namun gereja barat menganggap bahwa kedudukan uskup kepala lebih dari uskup lainnya yang berhak mengeluarkan putusan yang harus dipatuhi. Biasa disebut paus atau Sri Paus. Gereja timur menganggap bahwa hanya Alkitablah sumber otoritas tertinggi dalam gereja, sedangkan gereja barat merasa punya hak untuk membuat ketetapan-ketetapan di luar kitab suci. Gereja timur lebih mengutamakan hubungan personal atau mistis dengan Tuhan melalui perenungan yang mendalam, sedangkan gereja barat lebih mengutamakan hukum-hukum gereja. Puncak perpecahan skisma besar 1054. Bahasa juga menjadi pemisah antara kedua bagian tersebut. Bahasa utama di barat adalah bahasa Latin, sedangkan di timur menggunakan bahasa Yunani. Komunikasi di antara mereka pun sulit. Perpecahan ini terjadi karena perbedaan pendapat antara kedua gereja mengakibatkan konflik langsung pada abad ke-9 ketika para misionaris dari Roma dan Konstantinopel saling bertikai dalam upaya mereka untuk mengubah agama Bulgaria. Puncak perpecahan terjadi pada tahun 1054 yang dikenal sebagai skisma besar Great Schism, memisahkan gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Perpecahan terjadi karena perbedaan agama, masalah politik dan sosial. Faktor teologis, perbedaan doktrin seperti filioque. Faktor politik, klaim otoritas dan persaingan kekuasaan. Faktor budaya, perbedaan bahasa dan tradisi. Perpecahan antara gereja barat atau Roma dan gereja timur atau Konstantinopel yang dikenal sebagai skisma timur atau barat pada tahun 1054 disebabkan oleh kombinasi faktor teologis, politik, dan budaya. Selain perbedaan doktrin seperti penambahan kata filioque dalam Credo Nikea dan klaim otoritas paus atas Patriark Timur. Faktor politik seperti upaya Konstantinopel untuk meningkatkan statusnya juga berkontribusi signifikan terhadap perpecahan ini. Perbedaan bahasa dan budaya antara dunia Latin dan Yunani semakin memperburuk ketegangan tersebut. Akar perbedaan gereja timur dan barat, budaya dan bahasa. Gereja barat atau Roma menggunakan bahasa Latin, sementara gereja timur Konstantinopel menggunakan bahasa Yunani. Perbedaan dogmatis dan liturgis gereja timur, yang sebagian besar berbahasa Yunani, dan gereja barat yang berbahasa Latin, telah mengembangkan tradisi kanonik dan liturgi yang berbeda selama berabad-abad. Perbedaan budaya. Budaya Romawi barat lebih legalistik dan sistematis, sedangkan budaya Yunani timur lebih filosofis dan mistik. Budaya Romawi barat dan Yunani timur memiliki karakteristik yang berbeda dalam berbagai aspek, termasuk sistem hukum, filosofi, dan mistisme. Pengaruh kekaisaran. Setelah kekaisaran Romawi terbagi pada tahun 365, gereja Roma lebih dekat dengan kekaisaran barat, sedangkan gereja Konstantinopel lebih erat dengan kekaisaran Bizantium. Budaya Romawi barat, legalistik dan sistematis. Sistem hukum Romawi yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di Eropa dan dunia barat. Hukum Romawi menekankan pada kodifikasi dan penerapan hukum yang konsisten dengan tujuan mencapai keadilan dan stabilitas sosial. Struktur pemerintahan. Romawi memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan birokrasi yang efisien, yang memungkinkan pengelolaan wilayah yang luas dan beragam. Pendekatan gereja. Gereja barat mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dan legalistik dalam teologi.
dan administrasi gereja, dengan penekanan pada hukum gereja dan struktur hierarkis yang jelas. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Saudara Ricardo Siregar. Budaya Yunani Timur, filosofis dan mistik. Pendekatan filosofis. Filsafat Yunani Timur, terutama yang berkembang di wilayah Bizantium, menekankan pada pemikiran abstrak dan pencarian kebenaran melalui dialektika dan refleksi mendalam. Mistisme. Unsur mistisme sangat kental dalam praktik keagamaan dan spiritualitas masyarakat Yunani Timur, dengan penekanan pada pengalaman mistik dan pencapaian kesatuan dengan Tuhan. Ekspresi artistik. Budaya Yunani Timur mengekspresikan spiritualitas melalui seni ikonik yang kaya, dengan penekanan pada simbolisme dan keindahan sebagai jalan menuju pengalaman ilahi. Perbedaan dalam struktur kepemimpinan Gereja Barat Katolik Roma. Paus Roma mengklaim otoritas tertinggi atas seluruh gereja. Praktik selibat imam juga menjadi titik perbedaan antara kedua gereja. Gereja Barat Katolik Roma mewajibkan imam untuk hidup selibat, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Paus di Roma mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di dunia. Berdasarkan interpretasi bahwa Rasul Petrus yang dianggap sebagai pemimpin para rasul menjadi uskup pertama Roma. Gereja Timur Ortodoks. Patriark Konstantinopel melihat dirinya setara dengan pemimpin gereja lainnya. Patriark Antiokhia, Yerusalem, dan Alexandria. Gereja Timur Ortodoks Timur mengizinkan imam menikah sebelum ditahbiskan, tetapi uskup harus hidup selibat. Gereja Ortodoks Timur menolak klaim otoritas universal Paus. Mereka berpendapat bahwa semua uskup, termasuk Paus, memiliki otoritas yang setara dan tidak ada satupun uskup yang memiliki yurisdiksi di atas yang lain. Perbedaan teologi, kontroversi, dan filoki. Credo Nicea asli menyatakan bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa. Penambahan filoki Gereja Barat, penambahan kata dan dari Putra. Penolakan Gereja Timur menganggap perubahan ini sebagai penyimpangan dari ajaran para rasul. Perpecahan menjadi salah satu penyebab utama skisma besar. Perbedaan dalam sakramen dan liturgi. Roti ekaristik. Gereja Barat menggunakan roti tidak beragi dalam ekaristik, sedangkan Gereja Timur menggunakan roti beragi sebagai simbol tubuh Kristus yang hidup. Kalender liturgi. Di Gereja Barat, Prapaskah dimulai pada Rabu Abu, sedangkan di Gereja Yunani, masa Prapaskah dimulai 2 hari lebih awal, yaitu pada hari Senin. Penggunaan ikon. Liturgi Gereja Timur lebih bersifat ikonoklastik, menggunakan ikon sebagai bagian integral dari ibadah mereka. Pendekatan ibadah. Gereja Barat lebih menekankan aspek rasional dan hukum dalam ibadahnya dengan penggunaan patung dan simbol lainnya. Selanjutnya saya akan kasih kepada Saudari Nadine. Perbedaan dalam praktik selibat imam. Yang pertama, Gereja Barat atau Katolik Roma mewajibkan imam untuk hidup selibat. Yang kedua, Gereja Timur atau Ortodoks mengizinkan imam menikah sebelum ditahbiskan. Yang ketiga, uskup Ortodoks harus hidup selibat meskipun imam biasa boleh menikah. Praktik selibat imam juga menjadi titik perbedaan antara kedua gereja. Gereja Barat atau Katolik Roma mewajibkan imam untuk hidup selibat, tidak menikah, dan tidak memiliki keturunan. Di sisi lain, Gereja Timur atau Ortodoks Timur mengizinkan imam menikah sebelum ditahbiskan, tetapi uskup harus hidup selibat. Perbedaan ini mencerminkan pandangan yang berbeda mengenai peran keluarga dan selibat dalam kehidupan rohani dan pelayanan gereja. Peran politik dalam skisma
besar 1054. Yang pertama, konflik kekuasaan. Paus Roma ingin memperluas kekuasaan atas seluruh gereja, sementara Kaisar Bizantium dan Patriark Konstantinopel menolaknya. Yang kedua, dukungan penguasa. Kaisar Romawi Timur Bizantium lebih mendukung gereja timur, sementara kerajaan-kerajaan di barat lebih tunduk kepada Paus. Yang ketiga, persaingan misionaris. Gereja Roma dan gereja Konstantinopel bersaing dalam mengirim misionaris ke Eropa Timur. Yang keempat, pengaruh wilayah. Gereja Rusia dan Slavia akhirnya lebih condong kepada Ortodoks Timur, bukan Roma. Lalu ada misi Kristen ke Eropa Timur. Yang pertama, persaingan wilayah. Baik gereja Roma maupun gereja Konstantinopel aktif mengirim misionaris ke wilayah Eropa Timur. Yang kedua, pengembangan bahasa. Santo Cyrillus dan Methodius mengembangkan alfabet Slavia. Yang ketiga, penerjemahan liturgi. Menerjemahkan liturgi ke dalam bahasa setempat. Yang keempat, pengaruh Ortodoks. Wilayah Rusia dan bangsa Slavia pada akhirnya lebih condong kepada tradisi Ortodoks Timur. Insiden ekskomunikasi tahun 1054. Yang pertama, pengiriman utusan. Paus Leo ke-9 mengirim Kardinal Humbert sebagai utusan ke Konstantinopel untuk membahas perbedaan praktik liturgi dan doktrin antara kedua gereja. Yang kedua, ekskomunikasi di Hagia Sophia. Pada 16 Juli 1054, Kardinal Humbert memasuki Katedral Hagia Sophia dan meletakkan bula ekskomunikasi di altar yang menyatakan mengekskomunikasi terhadap Patriark Konstantinopel Mikhail Kerularius dan para pengikutnya. Yang ketiga, balasan Patriark. Sebagai tanggapan, Mikhail Kerularius mengadakan sinode dan mengeluarkan ekskomunikasi balik terhadap utusan Paus dan Gereja Timur. Yang keempat, pemisahan resmi. Peristiwa ini menandai pemisahan resmi antara Gereja Barat dan Timur. Selanjutnya, Perang Salib dan penghancuran Konstantinopel pada tahun 1204. Tahun penjarahan, tentara salib menaklukkan dan menjara Konstantinopel. Perang Salib keempat awalnya dimaksudkan untuk merebut kembali Yerusalem. Tahun pendudukan Kekaisaran Latin menduduki Konstantinopel hingga tahun 1261. Ketegangan antara kedua gereja semakin diperburuk oleh peristiwa selama Perang Salib keempat. Awalnya dimaksudkan untuk merebut kembali Yerusalem. Para tentara salib malah mengalihkan perhatian mereka ke Konstantinopel. Pada April tahun 1204, mereka berhasil melakukan dan menjarah kota tersebut. Penjarahan ini melibatkan perusakan besar-besaran, pencurian harta benda, dan penghancuran situs-situs suci. Akibatnya, hubungan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur semakin memperburuk, meninggalkan luka mendalam yang mempengaruhi hubungan kedua gereja selama berabad-abad. Dampak skisma besar pada tahun 1054. Pie chart ini menyajikan pengaruh dari dua tradisi utama kekristenan pasca perpecahan, yaitu Katolik Roma dan Ortodoks Timur, yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang dan demonisasi di seluruh dunia. Kita melihat bahwa Gereja Timur Roma tumbuh luas di dunia Barat dan Latin, sedangkan Gereja Ortodoks berkembang di Eropa Timur, Rusia, dan sekitarnya. Protestan lahir kemudian dalam reformasi abad ke-16 sebagai dampak lebih lanjut dari perbedaan yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Jadi, apa yang dulu terlihat seperti konflik internal ternyata membentuk wajah kekristenan dunia saat ini. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kekristenan global. Yang pertama, Gereja Barat. Perpecahan ini memengaruhi perkembangan kekristenan secara global. Gereja Barat menjadi lebih terpusat dan otoriter, dengan struktur hierarkis yang jelas dan paus sehingga sebagai otoritas tertinggi. Kedua, Gereja Timur. Gereja Timur tetap berbasis tradisi dan lebih independen dengan fokus pada spiritualitas, mistik, dan penggunaan ikon dalam ibadah. Ketiga, upaya rekonsiliasi. Meskipun beberapa usaha rekonsiliasi dilakukan dalam sejarah, perbedaan terlalu dalam untuk dipersatukan kembali. Hingga saat ini, Gereja Katolik dan Ortodoks masih terpisah meskipun ada dialog ekumenis. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Mika Siombing.
Pelajaran dari sejarah bagi gereja masa kini. Yang pertama, faktor politik dan kekuasaan. Sejarah gereja menunjukkan bahwa perpecahan seringkali dipicu oleh faktor politik dan kekuasaan daripada perbedaan doktrin semata. Misalnya, reformasi Protestan pada abad ke-16 tidak hanya disebabkan oleh perbedaan teologis, tetapi juga oleh dinamika politik dan kekuasaan yang kompleks. Yang kedua, netralitas politik. Keterlibatan hierarki gereja dalam politik praktis dapat menimbulkan perpecahan internal dan mengurangi otoritas moral gereja. Keterlibatan semacam ini dapat memicu konflik dan polarisasi di antara jemaat, terutama ketika pandangan politik berbeda. Yang ketiga, menghargai keragaman. Perbedaan budaya dan cara beribadah seharusnya tidak menjadi alasan perpecahan dalam kekristenan. Gereja diharapkan dapat mengakomodasi keragaman di dalam kerangka persatuan iman. Yang keempat, keseimbangan persatuan dan kebenaran. Pentingnya menjaga persatuan tanpa mengorbankan kebenaran teologis adalah tantangan yang memerlukan keseimbangan. Gereja dipanggil untuk mewartakan kebenaran dengan kasih tanpa mengorbankan esensi ajaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Esther. Kesimpulan, skisma besar tahun 1054 terjadi akibat perbedaan teologi, liturgi, dan faktor politik antara Gereja Timur Ortodoks dan Gereja Barat Katolik. Perselisihan utama meliputi kontroversi filioki, perbedaan pandangan tentang otoritas paus, praktik liturgi, serta persaingan antara Roma dan Konstantinopel. Ketegangan yang berlangsung selama berabad-abad akhirnya memuncak dengan saling mengucilkan antara Patriark Konstantinopel dan utusan paus. Meskipun telah ada upaya rekonsiliasi, perpecahan ini tetap bertahan hingga kini, membentuk dua tradisi Kristen yang berkembang secara terpisah dengan keyakinan dan praktik masing-masing. Saran: gereja modern perlu mempelajari sejarah perpecahan gereja untuk menghindari konflik yang serupa. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian, sikap ketegasan Kristiani yang memberikan penghargaan tinggi kepada orang lain dapat mencegah perpecahan. Perbedaan dalam cara ibadah seharusnya tidak menjadi alasan untuk perpecahan. Sejarah menunjukkan bahwa gereja dapat tetap bersatu meskipun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Gereja perlu menekankan kesatuan dalam Kristus dan menghindari konflik teologis yang tidak esensial. Prinsip kesatuan dalam Kristus, seperti yang diajarkan dalam Efesus 4 ayat 1-3, dapat diimplementasikan melalui pengajaran berbasis dialog. Gereja modern perlu fokus pada kesatuan dalam Kristus daripada konflik teologis yang tidak esensial, menjadi cerminan kerajaan Allah yang inklusif dan penuh kasih. Sekian presentasi dari kelompok keempat. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Bye-bye guys. Shalom. Halo.